Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni kadar zat. Mari kita ikuti bahasan materinya. Para siswa sekalian, ini adalah foto seorang bapak ya, sedang merawat tanaman. Nah, salah satu cara merawat tanaman yaitu dengan memenuhi ya kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Nah, salah satu cara memenuhi kebutuhan nutrisinya itu melalui pemberian pupuk. Pupuk itu berbagai macam jenisnya ya. Ada pupuk nitrogen, pupuk fosfor, pupuk kalium, dan lain-lain. Nah, beberapa jenis pupuk diantaranya adalah pupuk nitrogen. Nah, yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pupuk nitrogen dapat berupa urea, nah, rumus kimianya itu CONH2 dua kali. Atau ZA, nah, rumusnya NH4 dua kali SO4 atau amonium sulfat. Nah, dari kedua pupuk nitrogen ini, mana yang kadar nitrogennya lebih besar? Kemudian, bagaimana cara menghitung kadar suatu unsur ya dalam suatu campuran? Nah, semua pertanyaan ini insya Allah ya akan terjawab jika Anda sudah mengikuti sampai selesai bahasan materi ini. Dalam pembelajaran kali ini yang akan dibahas yakni satu, kadar unsur dalam senyawa. Kemudian yang kedua, kadar zat dalam campuran yang meliputi persen massa, persen volume, bagian per juta atau BPJ atau ppm part per million. Mari kita ikuti pembahasan yang pertama, kadar unsur dalam senyawa. Kadar unsur dalam senyawa merupakan persentase massa unsur dalam senyawanya ya. Jadi misalnya kadar N ya dalam urea ya CONH2 dua kali atau kadar N dalam ZA ya CNH4 dua kali SO4 atau kadar C dalam glukosa ya C6H12O6 atau yang lainnya. Ya, langsung aja rumusnya ya. Rumusnya adalah kadar unsur sama dengan massa unsur dibagi massa senyawanya kali 100%. Nah, rumus ini digunakan jika datanya diketahui massa unsur dan massa senyawanya. Nah, jika datanya tidak diketahui massa unsur dan massa senyawanya, cuma diketahui rumus molekul senyawanya, maka rumusnya adalah kadar unsur sama dengan angka indeks unsur kali AR unsur itu dibagi MR senyawanya kali 100%. Baik, untuk lebih memahami penggunaan rumus ini, mari ikuti beberapa contoh soal ya. Contoh soal 1, di dalam 432 gram sukrosa mengandung 144 gram C karbon. Berapa kadar karbon dalam sukrosa? Nah, berarti dari soal tersebut bisa kita ketahui ya, unsurnya adalah C karbon, masanya 144 gram. Ya, kemudian senyawanya sukrosa, masanya 432 gram. Nah, maka rumusnya tadi sudah ya, rumus ke-1, berarti kadar unsur sama dengan massa unsur dibagi massa senyawanya kali 100%. Berarti kadar C ya, berarti massa unsurnya 144, kemudian massa senyawanya 432 kali 100%. Nah, hasilnya adalah 42%.
Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal kedua. Berapa kadar N nitrogen ya dalam urea? Rumusnya CONH2 dua kali. Diketahui ARN 14, kemudian ARC 12, dan ARH sama dengan 1. Nah, karena soal ini tidak diketahui masanya ya, maka kita gunakan rumus kedua. Nah, namun sebelum itu kita tentukan dulu indeks dan MR-nya ya. Indeksnya lihat ke rumus CO ya di depan C nggak ada angka ya, berarti indeks C 1. Demikian juga di depan O tidak ada angka, maka indeks O juga 1 ya. Kemudian N di depannya nggak ada angka, tapi N itu ada dalam kurung ya. Di luar kurung ada angka 2. Maka itu adalah indeks N 2. Kemudian indeks H di dalam kurung ada 2, di luar kurung 2 dikalikan ya, maka indeks H sama dengan 4. Nah, maka MR-nya berarti 1 kali ARC ya, 1 kali 12, ditambah 1 kali ARO, 1 kali 16 ya, ditambah 2 kali ARN berarti 2 kali 14, kemudian ditambah 4 kali ARH, 4 kali 1 ya. Ini hasilnya sama dengan 60. Kita langsung masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya kadar unsur sama dengan indeks unsur kali air unsur dibagi MR senyawa kali 100%. Berarti kadar N ya sama dengan 2 ini tadi indeksnya, kemudian kali 14 ini ARN, dibagi 60 ini MR senyawanya, kemudian kali 100%. Nah, ini hasilnya sama dengan 46,7%. Baik para siswa sekalian, untuk meningkatkan pemahaman ya, mari kita ikuti contoh yang ketiga ya. Berapa kadar N dalam ZA ya, rumusnya NH4 2 kali SO4. Nah, diketahui ARN sama dengan 14, H sama dengan 1, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16. Baik para siswa sekalian, ini soalnya mirip dengan soal nomor 2 ya, diketahuinya hanya rumus molekul. Maka kita cari dulu adalah indeks dan MR. Nah, indeksnya ya kita lihat dari rumusnya ya, zeta. Indeksnya N sama dengan 2 ya, kemudian H sama dengan 8, kemudian S sama dengan 1, dan O sama dengan 4. Nah, kemudian setelah indeks kita cari MR ya. MR-nya adalah 2 kali ARN ya, 2 kali 14 ditambah 8 kali ARH ya, 8 kali 1. Kemudian ditambah 1 kali ARS, berarti 1 kali 32. Nah, ditambah 4 kali 16 ya, sama dengan ini jumlahkan adalah 132. Bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus ya. Kadar N sama dengan ya indeksnya N itu 2 berarti 2 kali ARN 14 ya dibagi MR dari zeta 132 ya kali 100%. Nah, ini hasilnya adalah 21,2%. Ya, jadi para siswa sekalian ya, antara pupuk urea soal nomor 2 dengan pupuk ZA ya soal nomor 3 itu kadar N-nya ya, kadar nitrogennya lebih besar daripada urea yaitu 46,7%. Baik para siswa sekalian, sekarang kita masuki materi yang kedua, yakni kadar zat dalam campuran. Kadar zat dalam campuran merupakan banyaknya suatu zat dalam campurannya. Kadar zat dalam campuran dapat dinyatakan dalam persen massa, persen volume, dan yang ketiga BPJ ya, bagian per juta atau ppm, part per million. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama persen massa. Persen massa menyatakan massa suatu zat yang terdapat dalam 100 gram campuran.
Ini dapat dirumuskan persen massa sama dengan massa suatu zat dibagi massa campurannya kali 100%. Contoh soal. Bu Ani membuat oralit dengan mencampurkan NaCl 0,4 gram, KCl 0,3 gram, trinatrium sitrat dihidrat 0,6 gram, dan gula jagung 2,7 gram. Berapa kadar NaCl dalam campuran tersebut? Dari soal dapat kita ketahui NaCl massanya 0,4 gram, kemudian KCl 0,3 gram, kemudian trinatrium sitrat dihidrat 0,6 gram, gula jagung 2,7 gram, sehingga massa totalnya 4 gram. Dapat langsung kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya persen massa sama dengan massa suatu zat dibagi massa campurannya kali 100%. Ya, maka persen massa NaCl ya, sama dengan massa NaCl dibagi massa oralit kali 100%. Ya, sama dengan tadi massa NaCl-nya 0,4, kemudian massa oralitnya 4 kali 100%. Ya, hasilnya sama dengan 10%. Baik para siswa sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yakni persen volume. Persen volume menyatakan volume suatu zat yang terdapat dalam 100 bagian volume campuran. Atau dapat dirumuskan persen volume sama dengan volume suatu zat dibagi volume campurannya kali 100%. Contoh soal, 30 ml amonia dicampurkan ke dalam 170 ml air. Berapa kadar amonia dalam campuran tersebut? Berarti dari soal tersebut dapat kita ketahui volume amonianya 30 ml, kemudian volume campurannya ya amonia ditambah air 30 ditambah 170, berarti sama dengan 200 ml. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya persen volume sama dengan volume suatu zat dibagi volume campurannya kali 100%. Berarti sama dengan persen volume amonia ya sama dengan 30, ini volume amonianya dibagi 200 volume campurannya kali 100%. Ini hasilnya adalah 15%. Baik para siswa sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yakni BPJ atau ppm ya, bagian per juta atau part per million. BPJ atau ppm menyatakan banyaknya bagian massa suatu zat dalam sejuta bagian massa campurannya. Nah, BPJ atau ppm ini merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan kadar ya yang kuantitasnya sangat kecil. Jadi kalau kuantitasnya besar biasanya pakai persen massa atau persen volume. Nah, untuk yang kecil ini biasanya pakai ppm atau BPJ. Nah, untuk mempermudah penyelesaian soal-soal tentang ppm ya, ppm ini biasanya dirumuskan yaitu ppm sama dengan massa suatu zat dibagi massa campurannya kali sejuta. Contoh soal. Pada analisa zat pencemar air di sungai ditemukan dalam 10 liter air sungai, diketahui raw-nya atau massa jenis air 1 gram per mililiter mengandung 80 mg amonia. Berapa kadar amonia dalam air sungai tersebut?
Dari soal tersebut dapat kita ketahui ya, massa amoniaknya 80 mg, kemudian volume air sungainya 10 liter. Nah, kemudian massanya kita jadikan gram ya. Jadi 80 mg itu sama dengan 0,08 gram. Jadi dibagi 1000 ya. Kemudian volume airnya kita jadikan mililiter, berarti sama dengan 10.000 mililiter. Ya, ingat 1 liter itu 1000 mililiter. Nah, kemudian setelah jadi mililiter, kita jadikan gram dengan cara dibagi oleh massa jenisnya atau row ya. Jadi massa air sama dengan volume air sungai dibagi row, sama dengan 10.000 dibagi 1 sama dengan 10.000 gram. Nah, sekarang udah bisa masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya ppm sama dengan massa suatu zat dibagi massa campurannya kali 1 juta. Maka ppm amonia sama dengan ya 0,08 ya dibagi 10.000 kali 1 juta. Nah, ini hasilnya adalah 8 ppm. Itulah para sekalian uraian materi tentang kadar zat dalam senyawa atau campurannya. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.